Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windu Yoga Nugraha dengan NIM 230209501039. Di sini, saya akan membuat video yang membahas tentang kasus pendidikan yang terjadi di Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan menyedihkan yang sedang terjadi di dunia pendidikan kita. Kita tahu bahwa kampus harusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, bertukar pikiran, dan mengembangkan diri. Tapi sayangnya, ada kasus yang membuat kita semua bertanya-tanya, apakah kampus sudah benar-benar aman? Kasus pelecehan seksual di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar menjadi sorotan lagi. Ini bukan kasus pertama, dan fakta bahwa kasus ini berulang menunjukkan adanya masalah serius di sistem kita. Tugas kita hari ini adalah menganalisis masalah ini, memahami dampaknya, dan melihat bagaimana seharusnya pemerintah serta kampus menangani situasi ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kasus ini pertama kali diangkat oleh sebuah akun komunitas mahasiswa di UNM, yaitu akun Make di UNM di Instagram. Dalam postingan mereka menyampaikan rasa kecewa dan marah terhadap kasus pelecehan yang berulang kali di Fakultas Teknik. Mereka mengatakan bahwa pelecehan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Banyak korban dari berbagai angkatan mengalami pelecehan dan mereka memiliki bukti yang kuat. Namun, bukti tersebut belum bisa dipublikasikan, mungkin karena faktor keamanan korban. Kasus ini menjadi lebih mengerikan karena salah satu korban mengaku diancam akan diberikan nilai E jika tidak menuruti kemauan pelaku yang diduga merupakan dosen. Bayangkan, mahasiswa yang seharusnya mendapatkan bimbingan malah dipaksa tunduk pada ancaman semacam ini. Lebih mengejutkannya lagi, kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Tahun 2022 lalu, kasus serupa juga pernah viral di fakultas yang sama. Pelaku waktu itu tidak mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga pelecehan kembali terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dan minimnya tindakan tegas dari pihak kampus. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang masalah ini. Ada beberapa hal penting yang harus kita soroti. Yang pertama, kegagalan kampus dalam memberikan rasa aman. Kampus seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk belajar. Namun, kenyataannya mahasiswa justru merasa takut dan tidak nyaman. Kejadian berulang ini menunjukkan bahwa kampus belum memiliki sistem pencegahan yang efektif. Pelaku mungkin merasa kebal hukum karena sebelumnya tidak ada sanksi yang jelas. Selanjutnya, kurangnya tindakan tegas dari pihak kampus. Pihak fakultas, universitas, dan birokrasi terkait seharusnya bertindak cepat dan tegas. Evaluasi yang dilakukan setelah kasus pertama jelas tidak cukup. Kalau benar-benar ada tindakan yang serius, kasus ini tidak akan terulang lagi. Ini menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam sistem birokrasi kampus kita. Selanjutnya, budaya patriarki dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus ini juga mencerminkan adanya budaya patriarki dan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan akademik. Mahasiswa merasa sulit melawan karena pelaku adalah orang yang memiliki otoritas seperti dosen. Ketimpangan kekuasaan ini membuat korban merasa terjebak dan takut untuk melapor. Hal penting lainnya seperti minimnya dukungan untuk korban. Korban pelecehan seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Namun, apakah ada mekanisme di kampus untuk mendukung mereka? Banyak korban memilih diam karena takut dikucilkan atau bahkan mendapatkan ancaman. Kampus seharusnya menjadi tempat yang aman bagi korban untuk berbicara, bukan tempat yang menekan mereka untuk tetap diam. Kasus pelecehan seksual ini tidak hanya mempengaruhi korban secara individu, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan kampus dan masyarakat secara luas. Dampak yang pertama yaitu dampak psikologis bagi korban. Korban pelecehan seksual bisa mengalami trauma, stres, hingga depresi. Mereka mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dan prestasi akademik mereka pun akan menurun. Bahkan trauma ini bisa berdampak hingga seumur hidup. Dampak selanjutnya adalah ketidakamanan di lingkungan kampus. Jika pelecehan dibiarkan terjadi, mahasiswa lain juga akan merasa takut. Lingkungan kampus menjadi tidak kondusif lagi untuk belajar. Ini tentu bertentangan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Dampak yang selanjutnya adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Kasus pelecehan seksual yang berulang bisa merusak reputasi kampus. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Jika kampus tidak bisa melindungi mahasiswanya, bagaimana bisa kita percaya kualitas pendidikan mereka? Dampak yang terakhir adalah dampak sosial. Kasus ini juga berdampak pada upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Jika pelecehan terus terjadi dan pelaku tidak dihukum, ini akan memperkuat budaya impunitas dan ketidakadilan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Pemerintah sebenarnya sudah memiliki peraturan, yaitu Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tapi, aturan ini harus diimplementasikan dengan serius. Beberapa langkah yang bisa kita ambil di antara lain yaitu seperti membentuk satgas yang efektif. Setiap kampus wajib memiliki satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS yang benar-benar bekerja, sehingga satgas ini harus bisa menerima laporan, melindungi korban, dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, sanksi tegas bagi pelaku. Pelaku pelecehan seksual, apalagi yang memegang otoritas tinggi seperti dosen, harus dipecat dan diproses secara hukum. Jangan sampai ada kompromi atau perlindungan terhadap pelaku. Selanjutnya, kita harus memberikan dukungan bagi para korban. Kampus harus menyediakan layanan konseling dan dukungan hukum untuk korban-korban pelecehan seksual. Korban harus merasa aman dan melapor tanpa harus takut mendapatkan intimidasi. Selanjutnya, edukasi dan kampanye pencegahan. Kampus juga seharusnya aktif mengedukasi mahasiswa dan staf tentang pentingnya pencegahan pelecehan seksual. Budaya kampus harus diubah untuk menjadi lebih terbuka, aman, dan mendukung semua pihak yang ada di dalam kampus. Teman-teman, kasus ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pelecehan seksual masih menjadi masalah serius di dunia pendidikan. Kita tidak bisa diam. Kampus juga harus menjadi tempat yang aman bagi semua mahasiswanya dan tanpa terkecuali. Kita harus terus bersuara, mendukung korban, dan mendesak pihak kampus serta pemerintah untuk terus bersikap tegas. Dan jangan lupa, tidak ada tempat untuk pelaku kekerasan seksual di kampus dan dimanapun. Mungkin video saya cuma sampai di sini, dan terima kasih telah menonton. Dan semoga kita semua terhindar dari tindakan pelecehan seksual di kampus dan dimanapun. Mungkin sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.